Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, hari ini anak-anak ibu kita sudah masuk ke pembelajaran selanjutnya matematika, yaitu pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Jadi pengerjaan operasi hitung campuran itu ya naklah, operasi hitung itu ada apa? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Jadi kalau ada operasi hitung campuran berarti di dalam satu soal itu ada operasinya, ada operasi perkalian, ada penjumlahan ya, itu namanya operasi hitung campuran ya. Kemudian, nah, jika pada operasi hitung terdapat pecahan yang berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Setelah itu selesaikan sesuai urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran masih ingat ya? Harus selalu diingat ya. Apa yang pertama? Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, apabila dalam operasi hitung ada perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, jika di dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri. Apabila dalam suatu soal terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan urut dari sebelah kiri ya. Jadi kedudukan yang pertama adalah tanda kurung, kedua perkalian dan pembagian itu setara, kemudian yang ketiga adalah tanda penjumlahan atau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi kalau misalnya dalam satu soal ada cuma tandanya ini sama yang setara, kerjakan yang dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ibu ada 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2 ya. Nah, ini ibu ingin mengubah semuanya ini terlebih dahulu ke pecahan biasa ya. Pecahan biasa apa? Bentuknya A per B ya, seperti ini adalah pecahan biasa. Berarti ibu ingin merubah semuanya ke pecahan biasa. Ini adalah pecahan desimal. Berarti pecahan desimal ini ibu ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Kemudian 1/2 ini adalah pecahan campuran. Ya. Nah, pecahan campuran ini ibu ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, ya. Pertama-tama yang 0,6. 0,6 kita rubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 10. Kemudian pembilangnya apa, Bu? Pembilangnya itu kita masukkan angka di sini kecuali angka 0. Berarti angka yang di sini adanya angka 6 ya, kecuali angka 0 jangan dimasukkan ya. Berarti apa? Jadinya 6/10. 6/10 masih bisa lah Bu Hanpian halusakan. Masih bisa ya, masih bisa dikecilkan ya. Jadi sama-sama kita bagi 2. Ya. Hasilnya adalah 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Hasilnya adalah 3/5. Kemudian yang pecahan campuran ini kita ubah lagi ke pecahan biasa. 1/2. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Bagaimana caranya? Caranya adalah 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali bilangan di depannya, penyebut dikali bilangan di depannya, kemudian ditambahkan pembilangnya. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 per penyebutnya jangan dirubah. Kalau penyebutnya 2 ya tetap letakkan di sini 2, jangan diubah-ubah ya. Kemudian 2 dikali 1 2, ditambah 1 3, 3/2 ya. Jadi hasilnya adalah dari 1/2 adalah 3/2 bilangan pecahan biasanya. Nah, seberapa anaklah sudah jadi bilangan pecahan biasa. Kemudian bisa kita lakukan operasi hitung. Pertama, 3/4 ditambah 0,6. Bilangan pecahan biasanya adalah 3/5. Ya. Kemudian dikali 1/2.
bilangan pecahan biasanya adalah 3/2. Ya. Nah, dapat sudah seperti ini. Berataan jadi pecahan biasa ya. Kemudian apa? Aturannya apa? Apabila di dalam satu soal ada operasi hitung, penjumlahan dan perkalian, maka kedudukan perkalian adalah yang lebih tinggi. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita tulis 3/4 ditambah. Nah, operasi hitung perkalian bagaimana caranya? Paling mudah. Operasi hitung perkalian tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikali 3, kemudian 5 dikali 2. Ditambah 3 dikali 3 per 5 dikali 2. Kita tulis di bawahnya 3/4 ditambah 3 kali 3 adalah 9. 5 dikali 2 berapa? 10. Ya. Hasilnya adalah 9/10. Berarti sudah dapat yang perkalian. 3/4 ditambah 9/10. Nah, ini naklah operasi penjumlahan. Kalau penjumlahan, penyebutnya ini berbeda, Bu Hanpian harus mencari KPK atau kelipatan dari penyebutnya supaya sama lah. Tapi ingat, ketika sudah sama penyebut, jangan Bu Hanpian tambahkan penyebutnya. Penyebutnya itu tetap saja kalau misalnya sudah dapat KPK-nya. Ayo kita cari sama-sama KPK dari 4 dan 10. 4. Kelipatan 4 ya, 4. 8. Berapa lagi? 8 tambah 4. 12. 12 tambah 4. 16. 16 tambah 4. 20. Tambah 4. 24. Cukup. Dan seterusnya ya, kelipatan 4. Kemudian 10. 10 tambah 10, 20. Nah, kalau sudah kita menemukan ada yang sama nih di atas lawan di bawah nih, berarti kelipatannya adalah 20. Nih dan seterusnya ya. Nah, 20 berarti penyebutnya nakai. Caranya kayak apa Bu? Ya. Nah, berarti penyebutnya kita angkat dulu di bawahnya lah. 20 tambah 20. Penyebutnya sudah sama. Tinggal pembilangnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini penyebut 20. Kita bagi berapa? Bagi 4 dikali 3. Kemudian yang sebelah sini, ini ampun yang ini, ampun 9/10. 20 dibagi 10 dikali 9. Ya. Kita masuk ke sini. 20 dibagi 4 berapa nak? 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 3 berapa? 5 dikali 3 adalah 15 ya. 15 ya. Kemudian 15 per berapa? Penyebutnya tetap 20. Ditambah 20 bagi 10 berapa? 2. 2 kali 9 berapa? 18. Berarti 18 per 20 ya. Nah, sama sudah nakai penyebutnya. Kalau sama penyebutnya, jangan jar ibu tadi. Nah, 20 jar 20, kemudian pian tambahkan. Yang ditambahkan cuma pembilangnya saja. Jangan penyebutnya. Ya, kalau sudah sama berarti penyebutnya samanya, ampun inya kedua-duanya. Cuma pembilangnya ini yang dijumlahkan ya. Jadi 15 ditambah 18 berapa? 33 per 20. Nah, masih ingatlah Bu Hanpian kelas 5 semalam tuh. Ketika ada pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah lagi loh nak. Ini harus disederhanakan. Kadakala lagi disederhanakan di atasnya itu. Nah, Hanpian bagi 3 di atasnya. Hasilnya 11. Bawahnya 20 dibagi 3 tidak bisa ya.
20 dibagi 3 hasilnya desimal, bukan pecahan biasa ya. Jadi kalau seperti ini tidak bisa disederhanakan dengan cara dibagi. Kemudian berarti bagaimana caranya? Dengan menggunakan apa? Pembagian porogapit ya, atau pembagian bersusun ke bawah ya. Kayak apa caranya Bu? Ingatlah Bu Hanpian masih. 33 dibagi 20. Sinilah Ibu tuliskan. 33 dibagi 20. Nah, berapa 33 bagi 20? Berapa di atas ini yang dikali 20 hasilnya 33. Kadida. Kalau 1 kali 20, 20. 2 kali 20, 40. Kada boleh naklah kelebihan dari 33. Berarti harus kurang daripada 33 adalah 1. 1 dikali 20 adalah 20. Nah, kita kurangkan oke. 33 dikurang 20. Hasilnya apa? 3 dikurang 0 berapa? 3. 3 dikurang 2, 1. Hasilnya adalah 13. Nah, kalau mau ubah pecahan biasa ke pecahan campuran, sampai sini janak lah. Jangan lagi pian tambahi di sini 0. Jadinya desimal hasilnya. Kita hendak mencari ke pecahan campuran ya. Bagaimana caranya? Setelah dapat sini selesai sudah. Pecahan campurannya seperti apa? 20 ini adalah penyebut. Tetap aja nakai penyebutnya ini di bawah. Jangan diubah-ubah. Ya. Kemudian nih yang hasil di atas ini, yang satu ini jadi apa? Bilangan yang berada di depan pecahan 1. Kemudian Bu, yang sisa ini adalah menjadi pembilang. Sisa jadi pembilang. Ya. Berarti pembilangnya di atas. Nah, jadi pecahan campurannya adalah 1 13/20 ya. Kalau pian kali lagi, pian ubah lagi menjadi pecahan biasa, hasilnya jadi 33/20. Caranya 20 dikali 1 20. 20 tambah 13 33/20. Berarti hasil akhirnya adalah 1 13/20. Nah, jadi itu jawabannya naklah. Nah, untuk yang pertama ini adalah operasi hitung campuran yang Ibu ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian nanti besok Ibu akan menjelaskan di sini ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal Ibu ingin merubahnya semuanya ke pecahan desimal ya. Jadi insya Allah besok kita akan masuk ke pembelajaran yang ini. Nah, untuk sementara Ibu akhiri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.